Puluhan tahun kawasan ini menjadi langganan banjir. Setiap musim hujan datang, jalan berubah menjadi sungai dan sekolah terpaksa harus diliburkan. Namun hari ini, harapan baru akhirnya hadir. Proyek polder yang selama ini dinantikan masyarakat telah selesai dibangun. Infrastruktur pengendali banjir menjadi salah satu langkah nyata pemerintah Kota Bekasi untuk mengurangi genangan yang selama puluhan tahun menghantui warga. Banyak warga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto, yang dinilai benar-benar turun tangan dan bekerja menghadirkan solusi bagi masyarakat. Kini harapan agar banjir tidak lagi menjadi rutinitas tahunan mulai terlihat di depan mata. Tetapi seperti biasa, setiap pembangunan tentu tidak luput dari catatan. Di lapangan, kami masih menemukan beberapa hal yang perlu segera mendapat perhatian. Salah satunya adalah pagar pengaman yang masih menggunakan sistem baut pada setiap tiangnya, sehingga perlu dipastikan kembali kekuatan dan keamanannya untuk jangka panjang. Selain itu, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang sangat penting. Kami masih melihat sebagian oknum, termasuk pedagang kaki lima di sekitar lokasi, yang membuang sampah sembarangan ke jalur drainase vital. Kami membuka ruang interaksi di kolom komentar. Sampaikan masukan Anda. Mari bersama-sama kita kawal setiap pembangunan di Jawa Barat. Dari lokasi liputan, selamat menyaksikan. Naik airnya, Bu? Naik. Nah itu aja Kalau kemarin deh kiriman. nggak hujan nggak apa, tahu-tahu banjir. Oh, kiriman. Iya. Jadi banjirnya kiriman sama hujan, Bu, ya? Hujan. Tapi yang parah mana, Bu? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Subrek TV. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, hari ini kita update di Polder Durenjaya ya. Dan informasinya polder ini sudah rampung, tapi belum 100%. Nah, untuk semua konstruksinya ini kalau saya lihat dari kasat mata ya, memang ini sudah selesai. Dari depan ini adalah ruang genset. Kemudian ini derek ya. Nah, ini digunakan nanti untuk jadi untuk membuka ini nanti bakal masuk untuk melihat bagian bawahnya guys ya. Kalau ada yang tersumbat, jadi menggunakan derek ini, kemudian nanti akan diturunkan ke bawah. Nah, ini bisa digeser-geser. Ya, ini ada railingnya ya. Untuk itu yang bagian depan ini semua pagar-pagarnya sudah selesai ya, dan ini lumayan kokoh juga, kuat guys. Ini hanya di baut-baut seperti ini. Ini kalau untuk jangka panjangnya kalau seperti ini kuat nggak ya? Wah, ini kalau cuma kayak gini aja bisa dimaling ya kalau nggak dijaga ini guys. Kecuali ini dilas, tapi ini hanya di baut saja guys. Satu sebelah sini juga sama ya, hanya di baut. Mungkin untuk fleksibel pada saat dibuka, tapi justru sini harusnya ada pintu ya. Ini pintunya sebelah mana guys? Atau ini permanen ya? Oh iya, ini semuanya permanen, nggak ada yang nggak ada pintunya guys. Cuma sayang sekali ininya pakai baut. Kenapa nggak dilas aja, dimatiin sekalian biar kuat ya? Ini juga udah copot ya tuh. Sebentar, saya penasaran untuk di sini apakah ada pintu atau nggak ada ya? Oh, pintu di situ teman-teman, ada. Sebentar, ini juga udah goyang ya. Nih, ini harus dikuatin lagi guys. Kendor. Sepertinya sama semua. Nanti mungkin pada saat peresmian dengan Wali Kota Bekasi, Pak Tri Adianto, bakalan diperbaiki ya. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki juga ini. Ya, untuk masukannya sih satu ini, besinya ini harus dilas. Ini kalau di baut gini aja rawan hilang ya. Nah, jadi dibuka seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke dalam ya. Dan ternyata di sini semua pagarnya ini ya guys, setelah saya cek tadi, ini semuanya hanya dibaut seperti ini sampai ujung, kemudian keliling dari situ ke sini guys. Itu pagarnya menggunakan baut ya.
Saya tidak tahu kenapa pemilihan pembuatan pagarnya menggunakan baut. Tapi kalau untuk kekuatan, ini harusnya dibuat paten ya. Capek Pak, bolak-balik Pak. Iya. Jadi warga lagi ngangkutin pot ya, dipindahin ke sana. Oke teman-teman, sayang sekali buat alasannya pemilihan penggunaan pembuatan pagarnya menggunakan baut. Boleh dibantu komentar di bawah. Oke, kemudian kita geser lagi ke ruangan penjaga ya. Ruang penjaga di sini. Ini dikunci nggak ya? Kunci guys. Apa namanya konbloknya? Yang mana Bu? Yang di lapangan sana. Di lapangan tuh Bu ya? Ya udah pada ngejong. Udah pada rusak. Iya. Itu bilang betulin. Betulin Bu ya? Iya. Bu, di sini banjir yang bawah Bu ya? Banjir. Setinggi mana Bu airnya Bu? Segini rumah ibunya segini. pernah. Sepinggang Bu? 2025 ya? 2025. Iya. 25. 2000 pas Covid, habis Covid tuh. Sama kemarin 2025 pas habis puasa 2 hari. Kalau hujan 1 jam 2 jam itu langsung naik airnya Bu? Naik. Nah itu aja Kalau kemarin deh kiriman. nggak hujan nggak apa, tahu-tahu banjir. Oh kiriman. Iya. Jadi banjirnya kiriman sama hujan Bu ya? Hujan. Tapi yang parah mana Bu? Pak kiriman. Kiriman lebih parah Bu ya? Nggak ada ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau kali udah luap baru ke ini mah rumah ini. Kalau kiriman kan yang di bawah bisa dikunci Bu ya. Sekarang kan udah ada turap di situ Bu. Oh udah ada ini. Iya. apa, sedotan ya. Udah dinaikin. Iya. Doain. Iya. Ini dari mana? Saya dari YouTube Bu. Oh dari Iya. Saya yang dari ngeliput dari awal sampai selesai nih Bu. Iya. Oke makasih ya. Doain ya biar. Oh iya Bu. Iya. Iya. Makasih ya Bu. Iya. Oke, itu dia teman-teman hasil dari wawancara kita dengan ibu-ibu bahwa memang di sini banjir yang paling parah itu banjir kiriman ya. Bisa teman-teman dengar sendiri. Waduh, keren ya. Mudah-mudahan folder ini bermanfaat. Selanjutnya kita melihat di ruangan genset ya. Ini di atas dilengkapi dengan CCTV. 1. Kemudian di mana lagi guys ya? Kita lihat titik CCTV-nya di sebelah mana aja ini. 1, situ ada lagi 2, ada lagi. Kemudian di sini harusnya ada ya. Oh benar ada. Ada lagi di sini 3. Nah ini sayang sekali kita nggak bisa lihat bagian dalam. Cuma kemarin kita diinfoin untuk pemasangan gensetnya cuma bertepatan dengan liputan di Kalimalang, jadi nggak keburu guys ya. Nah, di sini keempat dan di sini ada tulisannya area ini diawasi CCTV 24 jam. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat folder bagian bawah. Langsung turun, kita akan buka pagar ini dulu. Oke, ini kuncinya nggak ada guys ya. Kayaknya emang belum selesai kayaknya ya. Ini kayaknya belum selesai. Tuh, kita turun ke bawah. Ini turun ke bawahnya lumayan agak curam ya. Jauh juga. Mungkin ketinggiannya kemarin menurut informasinya itu sampai 9,5 meter. Untuk lebarnya 12 ya. Untuk panjangnya ini sampai 20 meter. Lumayan besar. Ini bagian bawahnya sudah banyak tanah-tanah kayak gini ya. Nah, jadi jalur ini digunakan nanti kalau misalnya banyak sampah-sampah di bawah sini, ini bisa bisa ekskavator kecil untuk mengeruk maupun penjagaan bisa turun naiknya lewat sini ya, buat ngambil sampah di sini. Mungkin kalau untuk lebih murah dan efisien juga pakai rakit mungkin bisa ya, atau pakai pelampung seperti itu, sudah ada sampah-sampahnya di bawah. Kalau di sana kan ngambilnya cukup jauh,
Ini kalau kita turun ke bawah itu udah pasti ambles ya. Ini soalnya lumpur. Jadi jalur air yang masuk dari rumah warga itu dari kedua bolongan ini guys. Ini dari sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Kalau dari sebelah kanan itu dari wilayah yang dari sebelah atas sana ya. Kemudian kalau yang dari sebelah kiri itu dari perumahan yang dari sebelah sana. Jadi akan masuk kemudian ditampung di sini. Saat penuh nanti akan dipompa dan dialirkan ke jalur drainase. Nanti akan kita cek semuanya. Oke, selanjutnya kita akan melihat pagar-pagarnya. Pembuatannya, finishingnya seperti apa, kita akan lihat ya. Apakah ada kekurangan? Jadi teman-teman bisa bantu komentar di bawah ini, masukkan apa aja yang kurang-kurang untuk proyek polder di Duren Jaya ini, teman-teman. Oke, kita tutup lagi ya. Kemudian di sini ada lampu. Lampunya wow, kuat banget ya guys. Keren nih. Nih, bener-bener kuat banget. Sama sekali nggak goyang. Itu menggunakan itu apa namanya? Tenaga surya guys. Pakai panel ya. Jadi kemungkinan lampu ini otomatis pakai tenaga surya. Ini las-lasan pagarnya. Sini agak diapain ya nih kok begini ya? Oke. Ini kalau saya goyang-goyangin kuat ya. Mantap. Semuanya memang di apa namanya? Dibaut semuanya guys ya. Kalau botik gini ya pembuatannya ini semi permanen guys. Sewaktu-waktu bisa dibongkar ataupun mau diganti bentuk pagarnya bisa, tapi resikonya hilang, itu aja. Ini ada tulisan dilarang berenang. Nah, kemudian jalur ini memang untuk jogging teman-teman. Nah, ini ada warga bapak-bapak yang sedang jogging di sini. Jogging Pak, jogging. Iya. Jalan pagi dulu. Ini kita liputannya sekitar jam 9 pagi dan matahari juga belum terlalu naik ya. Oh, ini di depan sekolah dasar guys. Jadi bersebelahan dengan sekolah dasar ya. Di pojokan juga lampunya sama, menggunakan tenaga surya juga. Oke. Untuk pagar di sini juga hanya dibaut ya. Mungkin pertimbangannya pembuatannya menggunakan baut. Mungkin suatu saat bakal diganti atau memang seperti ini. Wah, ini jalurnya seperti ini guys, di sebelah sisi kiri, sisi kanannya. Ini jalur air. Nanti air itu bakalan masuk dari sana dan kemudian akan mengisi di sini guys. Kalau misalnya di sini sudah penuh ya, dia masuk lewat sini nih. Jadi artinya jalur air ini harus lancar, nggak boleh ada sampah guys. Oke, kita akan melihat jalur drainase utamanya yang untuk mengisi dari polder ini teman-teman. Ini harus ada peran dari masyarakat juga untuk ada menjaga kebersihan di sini. Dan bisa Anda lihat di depan sana aja udah mampet ya. Nah, sini banyak pedagang. Jadi lancar tidaknya airnya tergantung dari sini guys. Nih sampahnya udah kayak gini nih. Waduh, luar biasa ya sampahnya. Dari sini udah mampet ya, udah ke jalan lagi.
Berarti air masuknya dari sini nih, dari bawah. Tapi sampahnya banyak banget ya. Ini benar-benar langsung di perumahan warga ya. Di sini ada pelang pemberitahuan dilarang membuang sampah sembarangan di Kecamatan Bekasi Timur. Sanksi kurungan pidana selama 3 bulan atau denda 50 juta. Nggak ngaruh ini guys ya. Yang paling penting adalah menempatkan petugas di bawah. Di sini supaya nggak ada yang buang sampah. Nah, jadi di sini pintu masuknya. Pak. Pintu masuknya di sini. Lurus ke dalam. Mudah-mudahan kita bisa dapat informasi di lokasi ini banjirnya setinggi apa sampai dibuatkan polder oleh Pak Wali Kota Bekasi yang sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu baru direalisasikan di tahun ini. Untuk sebelah sini ini adalah saringannya. Jadi sampah-sampah besar ini nggak bisa masuk ke bawah ya. Tapi bisa jadi juga nanti kalau arusnya itu terlalu besar, ini bakal mampet juga guys. Bakal mampet juga. Pokoknya nanti akan kita cek pada saat musim hujan ataupun banjir kiriman. Kita akan kemari, kita akan melihat ini polder berfungsi maksimal atau tidak ya. Mudah-mudahan bisa membantu mengurangi banjir di area perumahan Durenjaya ini. Oke, selanjutnya ini ada pintu air di sebelah kanan. Kita cek dulu. Wah, ternyata enak ya, lembut banget ini. Bisa diputar. Maksudnya diputar tapi lembut sekali. Cukup satu tangan aja ini bisa diputar. Oke, ini. Jadi air dari sini ya, itu bisa ngalir lewat bawah sini teman-teman. Karena di bagian bawah ini juga termasuk jalur drainase juga guys. Di sini, di bawah ini ya. Di bawah ini juga termasuk jalur drainase juga. Dan untuk membersihkannya itu bisa lewat itu ada pintunya guys di sebelah sana. Di sini juga ada lampu ya. Lampunya ada 4 titik, 1 2 3 4 ya. 4 titik dan dikelilingin oleh jalur jogging track di sini guys. Dari sini kemudian ke sana, terus bentar lagi ke sana sampai ke sini guys ya. Nah, ini harapannya di lokasi ini nanti kalau udah selesai itu jangan ada yang berjualan di sini ya. Tidak boleh ada pedagang di sini guys. Misalnya kan gitu ya. Kalau misalnya di sini udah ramai itu bakal banyak yang jualan. Mudah-mudahan di sini bisa aman ya. Oke, itu ketinggian airnya guys. Maksudnya batas ketinggian airnya itu 490 meter, jadi hampir 5 meter. Kayaknya lebih nih guys. Tingginya kayaknya lebih dari 5 meter ini ya. Udah ada batasnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke sana. Sistem kerja dari pembuangan air di sini, ketika air di polder sana udah penuh, kemudian disedot ya, disaring, kemudian dialirkan ke jalur ini menggunakan pompa yang diameternya itu hampir setengah meter guys. Itu lubangnya luar biasa gede banget. Dibuang ke sini dan di bawah sini sudah ada filter lagi, kemudian air akan dialirkan ke ujung sana ya. Nah, jadi air ini akan menuju langsung ke Kali Bekasi. Jadi ini juga termasuk peran penting juga. Ini jangan sampai di area ini kotor, kemudian banyak sampah juga. Jadi alirannya tidak lancar, bisa-bisa air dari sana itu mampet bakal balik lagi ke polder ya. Sangat berisiko sekali. Benar-benar enak di sini. Kalau pagi subuh nih kayak, kalau subuh lebih jos lagi nih kayaknya. Kita coba lari guys. Lumayan ya. Bawaan saya berat juga nih tasnya. Tapi ya cukup lah buat
olahraga di perumahan ya, dibuat fasilitas oleh pemerintah. Tidak hanya untuk menanggulangi banjir, tapi juga bisa untuk jogging di sini. Keren. Semangat, Pak. Ya. Bapak-bapak umurnya tadi ditanya baru 17. Oke, di sini ada pelang jagi namanya, dilarang berenang. Dan lagi-lagi di bawah ini banyak sampah botol ya, karena memang di sebelah itu sekolah anak-anak. Jadi seperti itu informasinya sementara. Buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel Seblak TV dengan cara klik like dan komen di setiap video-video yang kami tayangkan. Kita akan melihat proses peresmian, dan nanti pada saat ada Pak Wali Kota Bekasi, kita akan sampaikan semua komentar teman-teman semuanya. Untuk pembuatan folder ini kurangnya apa aja akan saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya saya akan telusuri aliran ini sampai mana aja guys ya. Mungkin kalau naik motor lebih enak ya, lebih cepat ya. Dari sini startnya ya, air bakal turun dari bawah. Dari sini akan lurus terus itu. Jadi memang proyek ini kemarin itu membuat sodetan baru. Ada beberapa yang menggunakan drainase lama tapi diperbesar. Nah, jadi airnya di bawah sini. Jadi ini adalah bukan pagar ya, ini termasuk drainase juga. Ya, ke dalam sini ke bawah. Ini ada bangunan apa ini? Kayak bangunan sekretariat. Jadi mewah sekali guys. Tempat sampah kali ya. Oke. Dari sini lurus terus. Nah, jadi airnya lewat bawah ya. Sini nembus ke bawah itu, kemudian lewat gorong-gorong ini. Jadi air di sini dialirin ke kali ini teman-teman. Tapi kali ini juga harus dibersihkan juga guys. Jadi bukan hanya dibuatin polder di sana, kemudian air di sini alirannya mampet. Ini sama sekali airnya ini nggak jalan guys. Mampet ya airnya. Dan di sini udah ada pompanya. Pintu airnya guys. Itu pompanya di dalam. Coba kita lihat ya. Pompanya ada di dalam. Kayaknya pompanya belum ada ya untuk bagian sini. Untuk sebelah sana itu pompanya mungkin lebih besar lagi. Jadi dari drainase yang tadi ya, itu dialirin ke bawah sini, kemudian dibuang ya. Untuk di depan sini ada bangunan, mungkin ini pos kamling dulunya, sekarang dibongkar karena akan dilanjutkan lagi pembuatan turap di sebelah sini guys, karena memang di sini belum dilanjutkan lagi turapnya. Yang sebelah situ sudah, cuma sampai sana sampai itu belum ya. Jadi bangunan ini bakal dibongkar. Ini sudah dibongkar-bongkar mandiri, seperti genteng-gentengnya sudah dicopotin. Jadi teman-teman jangan kira ini bekas bangunan liar, enggak ya. Di sini memang bekas pos kamling. Tuh. Nah, ini dia guys. Kita akan lihat itu proses pembuatan turapnya di sebelah sana guys. Di depan nih. Saya ucapkan terima kasih untuk semua dukungan yang teman-teman berikan untuk Seblak TV, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.